Intinya, kalau sudah azan maka tidak boleh makan dan minum. Barang siapa sudah dengar azan kemudian santai aja makan dan minum, maka puasanya tidak sah. Karena Allah kasih limit. Kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai azan apa? Subuh. Kata Nabi, wa kulu wa kulu inna bilalan yu'adzinu bilail wa kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Kata Nabi, Bilal itu azan pertama masih malam, maka silakan makan dan minum kalian sampai dengar azannya ibnu ummi maktum, azan kedua. Ya berarti batasan terakhir makan itu apa? Azan. Ya, azan. Sebelum azan ke subuh masih boleh makan. Kalau di masjid bilang imsak masih boleh makan ya. Imsak artinya makan terus tapi hati-hati enggak apa-apa. Imsak itu tidak ada dalilnya. Jadi masih boleh makan kecuali azan. Kalau azan maka harus berhenti. Barang siapa sudah dengar azan dia nekat makan terus, maka ini batal puasanya. Ini pendapat jumhur ulama. Memang ada hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idza sami ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu. Kalau salah seorang dari kalian mendengar azan sementara bejana masih di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia menunaikan hajatnya. Hadis ini banyak didhaifkan oleh para ulama. Ya. Kalaupun disahihkan oleh para ulama, sebagian ulama, maka maksudnya rukhsah. Itu secukupnya. Kalau dengar azan maka kita minum, selesai. Jangan kita menggampang-gampangkan ya. Sudah dengar azan masih makan terus ya. Papi sudah azan, santai mami. Papi sudah tahu hadisnya. Itu telur goreng mami, telur. Papi sudah azan, santai aja mami, tenang aja. Kerupuk bawa sini. Sambal terasi bawa sini. Itu tidak boleh seperti itu ya. Itu namanya menggampangkan permasalahan. Ini tidak boleh, tidak sah kata jumhur ulama ya. Saya peristiwa yang aneh yang pernah saya dengar cerita tentang seorang ya pergi ke pondok, kemudian mereka mengadakan salat malam bersama, qiyamul lail, kemudian mereka sahur bersama. Tiba waktu azan, muridnya berkata, "Ustaz, saya mau azan." Kata ustaznya, "Tunggu dulu, saya masih makan, tunggu dulu." Bila ibu saya sepuh 87 tahun, sehat tapi tidak mampu puasa, apakah kami harus menggantikan beliau atau hanya fidyah? Cukup fidyah. Ya, cukup fidyah, tidak perlu gantikan puasanya. Cukup fidyah. Sehari sekali makan. Satu hari diganti dengan sekali makan siang atau makan malam. Lengkap dengan air minumnya. Ya. Jadi kalau punya utang 30 hari tinggal kumpulkan 30 orang miskin, kasih bagi-bagi, sudah selesai. Atau dicicil, terserah. Muntah apakah membatalkan puasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai fala qada alaihi wa man istaqa falyaqdi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang termuntahkan tanpa dia sengaja, maka tidak perlu mengqadha puasa, puasanya sah. Tetapi barang siapa yang memuntahkan, maka itu batal puasanya. Barang siapa memuntahkan, itu batal puasa. Kenapa batal? Karena membuat lemah tubuh dan dia yang melakukannya. Jadi misalnya kita makan sesuatu yang tidak enak terus kita merasa muntah, jangan ke kamar mandi kemudian gini-giniin, jangan. Itu berarti kita memuntahkan. Biarin aja, kalau kita termuntahkan maka tidak batal ya. Ya, tapi kalau kita gini-gini, kita korek-korek berarti memuntahkan, berarti membatalkan. Apakah cabut gigi atau tindakan bedah minor lainnya di dalam mulut membatalkan puasa? Saya tidak tahu bedah minor itu apa. Oh, bedah kecil. Kalau bedah besar, bedah mayor. Jadi cabut gigi tidak membatalkan puasa. Cabut gigi selesai ya, darah keluar sedikit. Yang penting dia tidak menelan ya. Mungkin ada insya Allah tidak tertelan ya. Kemudian ada alat untuk ngambil airnya tersebut. Ini tidak membatalkan puasa. Ustaz, apakah salat tarawih termasuk salat tahajud? Salat tarawih, salat tahajud, qiyamul lail, salat malam ini sama ya. Semuanya sama. Rasulullah SAW tatkala di bulan Ramadan beliau mengedepankan salat lail. Rasulullah SAW biasanya salat malam di akhir malam. Tapi untuk salat tarawih di bulan Ramadan, Rasulullah SAW pernah salat tarawih 3 malam bersama para sahabat. Beliau kerjakan di awal malam karena untuk bulan Ramadan ada kekhususan. Harusnya salat malam itu dianjurkan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tapi untuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan, menjadikan syiar sehingga salat malam dikerjakan rame-rame. Bahkan bukan dikerjakan di akhir malam, dikerjakan di awal malam. Maka saya katakan salat tarawih yang afdal dikerjakan di awal malam. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tujuannya adalah untuk Untuk mengumpulkan masyarakat sehingga bisa salat secara berjamaah di malam tersebut. Nah, itulah disebut dengan qiyamul lail ya. Karena salat malam itu dimulai dari ba'da isya waktunya sampai menjelang subuh. Kapan saja Anda pilih waktu dikatakan salat malam ya.
Kenapa ada istilah salat tarawih? Salat tarawih itu istilah muncul belakangan. Tarawih itu jamak dari tirwah, artinya istirahat. Dahulu orang-orang disebutkan mereka solatnya sangat lama. Kalau mereka solat 2 rakaat itu lama sekali. Saking lamanya untuk solat 2 rakaat berikutnya mereka istirahat. Istirahat. Kemudian mereka salat lagi 2 rakaat yang lama, kemudian mereka istirahat lagi. Ahlu Makkah, penduduk kota Makkah disebutkan karena mereka tahu orang Madinah, mereka tatkala istirahat sebagian mereka tawaf. Waktu istirahat tersebut sebagian mereka gunakan untuk apa? Tawaf. Kemudian mereka salat lagi. Nanti istirahat lagi, tawaf lagi. Sebagian mereka demikian. Tatkala penduduk kota Madinah tahu penduduk Makkah caranya seperti itu, maka mereka ingin menyaingi penduduk Makkah, mereka perbanyak rakaat. Mereka perbanyak apa? Rakaat. Intinya maka timbullah istilah tarawih yaitu kumpulan dari istirahat. Karena setiap 2 rakaat mereka apa? Istirahat. Kalau sekarang enggak perlu. Selesai langsung istirahat. Kenapa? Karena enggak panjang-panjang. Ya, 2 rakaat sebentar, 2 rakaat sebentar, lanjut terus saja. Kalau istirahat malah kelamaan. Jadi lanjut, terakhir baru apa? Istirahat. Jadi ini sebenarnya hanya istilah saja. Kalau di luar bulan Ramadan, tahajud dianjurkan seorang tidur dulu kemudian apa? Bangun. Tapi tidur bukan merupakan syarat salat malam. Seorang salat malam tanpa tidur terlebih dahulu juga boleh. Ini hanyalah sama semuanya hakikatnya adalah salat malam. Hanya saja tarawih adalah salat malam yang dilakukan berjamaah di bulan Ramadan. Apakah buka puasa tanpa uzur bisa diganti puasanya? Ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan buka puasa tanpa uzur, meninggalkan salat tanpa uzur, maka tidak bisa digantikan. Ya. Tidak bisa digantikan. Ya, karena tidak ada gunanya. Yang disuruh digantikan itu qadha itu kalau punya uzur, seperti salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa untuk salat, maka hendaknya dia qadha kalau. Pertanyaannya, saya pernah dengar bahwa bulan Ramadan terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama ampunan, tahap kedua rahmat, tahap pertama rahmat, minggu kedua ampunan, minggu ketiga ampunan dari rahmat Allah. Hadis ini hadis yang dhaif secara sanad, matanya mungkar. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih kata Nabi, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah." Kata Nabi SAW, setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam sejak awal malam pertama. Bukan 10 malam terakhir saja.